乗着コマンドを受けて臨界点を越えたエモルギーがトリガー内に凝縮されたギャバリオン粒子と融合。到着。わずか1ミリ秒でコンバット推定と投射成形され乗着を完了するのだ。アクティベート。Cocok. Halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita bahas lagi nih untuk Super Space Sheriff Gavan Infinity di episode kedua. Dan inilah yang saya tunggu-tunggu ya. Untuk episode kedua ini kita kedatangan Gavan Bushido. Salah satu Gavan dengan desain terbaik sejauh ini ya. Soalnya entah kenapa ya teman ya, Gavan Bushido itu vibes-nya beda banget ya. Kayak ada rasa-rasa seperti Sengoku atau samurai atau aura-aura Jepang gitulah ya teman ya. Dan juga ini robotik gitu ya. Walaupun juga dia tuh pakai Emorgirnya tuh sedih gitu ya. Kayak kan kalau pas lagi henshin gitu ya atau Jojaku muncul tuh ya kan ya refleksi muka Emorgirnya kan ya, kayak si Infinity pakai Gekido, terus juga yang ini dia pakai Hiso gitu ya. Nah, di sini muncul fase berikutnya nih dari Emorgir yang versi darknya atau dari musuhnya ya. Jadi di sini juga bisa tidak terkendali ya, bahkan juga menciptakan dimensi Maku ya. Jadi apa sih dimensi Maku itu? Jadi dimensi Maku itu seperti kayak Doctor Strange-nya gitu lah ya. Jadi ini kan juga seperti apa ya, kayak dunia lainnya gitu ya. Jadi ini kayaknya ya, dunia Maku ini tuh akan berbahaya sekali ditinggali gitu ya. Apalagi mungkin kalau dunia Maku ini kalau di Go Buster tuh kayak hyperspace lah ya teman ya. Soalnya kan ini tuh di luar angkasa ya, dan juga itu berada di kota yang upside down gitu ya kan. Jadi si Maku Kukan namanya ya, atau dimensi Maku ini tuh juga sepertinya ya akan sangat berbahaya nih kalau misalkan mereka ini tuh terjebak dalam situ ya, karena bukan hanya mungkin nih energi yang positifnya itu juga akan terserap, tapi saya bilang juga dari manusia langsung gitu ya, dari dimensi atau kosmos layer manapun ya kan, kalau misalkan terserap sama dimensi Maku ini ya, ini akan sangat beresiko gitu ya. Karena ini pun juga untung aja berhasil ditahan nih, bahkan dihancurkan sama tembakan emotional burst kayak emotional damage ya. Dan juga betul-betul bagus lah ya teman ya. Dan di sini ada Mai Agi ini ya, Mai Agi-chan ya, langsung juga ada komando gitu ya. Jadi udah dikasih tahu sama Daisuke gitu ya untuk bisa langsung menetralkan ya teman ya planet yang dikuasai oleh Emorgi Pink ini. Jadi di situ juga dia pakai kekuatan lasernya ya teman ya. Lupa namanya apa ya, kayaknya ada ada kodenya atau kayak Itaisha gitulah ya teman ya. Kan kalau yang si Gavarion Vesper kan nama tuh Jiban Gedar ya. Jadi kan nama-nama robot sama attachmentnya kan itu kayak permainan kata kan, misalnya kayak Waku-Waku ataupun kayak apa namanya yang penasaran, dan juga nama-nama ekspresi lainnya lah gitu ya. Pokoknya ini Gavan ini tuh mencampurkan unsur ekspresi ya ataupun emosi gitu ya. Nah, di sini pun juga udah dimasukin teman ke dalam situ, dan juga langsung ya kan bisa menetralkan planet Pink ini ya teman ya. Nah, di sini pun juga si Bushido sempat mau ini ya teman interogasi si Infinity ini, karena ya pastinya di series ini pun juga yang setiap cosplayer ini tuh juga pastinya diwakilkan lah ya kan sama satu Gavan, dan itu juga mereka bisa satu tim lah ya temennya, pasti secara individu gitu. Bahkan juga belum bisa mengakui ya Infinity ini tuh sebagai rekan gitu ya, karena ibaratnya kan masih asing nih kan, ini siapa nih orang ya, Infinity atau Gavan itu berwarna merah gitu, dan juga ya dia bisa Jojaku gitu ya. Nah apalagi juga dia bisa melidiki dan juga mengetahui ya kan fenomena dari si Emorgirnya ini gitu ya. Dan bau itu si Setsuna alias si Reiji ya kan ya, itu punya tujuan dan caranya masing-masing gitu ya. Apalagi juga di sana teman, di sini ada dimensi Maku beserta pesawat tempurnya ya. Jadi ada satu user ini ya yang sepertinya menjadi kayak perdagangan bebas gitulah ya teman ya, untuk menyebarkan Emorgir yang jahat-jahatnya ini. Itu namanya ini apa namanya, Bos Maro ya teman ya. Jadi Bos Maro ini tuh ya penjahat inilah ya teman ya, yang
mengedarkan ya kan untuk Emorgina itu untuk bisnis gitu ya. Jadi ini juga udah berasa ini ya teman ya, kayak film-film yang ada di Persona gitu ya kan ya, dimana mereka tuh kayak ada hasrat untuk bisnis ataupun ada hasrat untuk menjatuhkan gitu ya. Dan pas mereka punya kekayaan juga gitu ya, apalagi juga di sini untuk si Maru ini juga dandarannya juga kayak feelingnya di movie-nya Gits tuh ya, yang si apa tuh, Cross Gits ya. Jadi itu juga wah sangat menarik ya teman. Apalagi juga di sini muncul nih ya teman ya untuk Gavan Dads. Gavan Dads juga desainnya oke loh ya teman ya. Dan helmetnya itu juga kayak ada pecahannya gitu ya. Jadi muncul tuh ya kan ya. Kayak ini apa namanya? Dalamannya ini helmnya Gavan sama armornya kan ya. Jadi dalamannya tuh kayak detail banget loh. Nih tuh matanya gitu ya, nih sampai juga ke perangkat-perangkat dari helmnya itu detail banget asli ya. Dan juga ini juga ya teman tuh, ini bagian armornya ya kan yang udah retak gitu ya. Dan juga sampailah ya kan select untuk aksinya ya. Jadi di sini pun juga ada yang kemarin ya teman, si adiknya dari yang pengguna Emorger Z itu Kuzumi ya. Jadi di sini juga dia langsung menjenguk ya kan si adiknya ini, dan juga mau tanyain soal si Kuzumi sama si Emorger yang dia pakai itu ya. Nah ini juga apa ya, seperti ada sangkut pautnya ya teman ya. Kayaknya ini film-film manusia yang ada di Gavan Event itu kayak saling berhubungan gitu gak sih guys. Jadi kayak ada dari Maro ya kan ya, yang seperti kayak salah satunya lah ya kan yang menyebarkan Emorger ini. Jadi kayak apa ya, kalau di Counter Double tuh yang nyebarin dopan memori lah ya teman ya. Dan sama juga dia taruh seperti projectile-nya itu ya teman ya. Apalagi juga di sini juga udah diinterogasikan ya si Kuzuminya ini. Dan kalau kalian sadar juga teman, kayaknya si Setsuna ini tuh bukan cuman dia aja deh ya kan, yang dia tuh kayak nggak ada emosi, dia cuma dijadikan untuk alat lah ya teman ya, untuk bisa perintah ya kan, untuk bisa menghabisi para musuh-musuhnya gitu. Dan juga ya sebagai alat pertempuran gitu ya. Kayaknya ya semua membernya ini gitu ya itu juga manusia buatan ya guys ya. Soalnya ya mungkin juga adalah ekspresi yang natural kayak manusia gitu ya, cuman ya beberapa aja gitu ya. Soalnya entah kenapa ya temen ya, kayak ngelihat ekspresinya itu juga seperti beda gitu, mungkin dari supirnya kali ya. Dan juga ya seperti Setsuna pun juga udah tahu gitu untuk yang sudah dirapi ya kan. Dan juga ya kata-kata dari si manusia yang udah berharap sama dia gitu ya untuk berhenti, apalagi muncullah si manusia ini ya temen ya, yang mulai meluluh lantahkan juga untuk perjalanan mereka gitu ya. Dan juga di sini wah udah berasa kayak dirampok ya temennya, si Setsuna ini betul-betul dihabisin ya temennya untuk semuanya itu. Dan juga ya terungkaplah alasannya ya, si Kusumi itu ibaratnya ya sebenarnya ini lebih ke apa ya, kayak keinginan dia gitu ya untuk biar di dunia ini tuh kayak damai-damai aja lah gitu ya, kayak nggak ada halangan ataupun nggak ada yang membuat manusia lainnya tuh merugi gitu ya. Jadi kayak yang di awal kan itu dia bisa pertama kan si Kusumi itu mau melawan para polisi ya kan ya, atau melawan para pihak-pihak yang teratasnya lah gitu ya. Soalnya mungkin ada ketidakadilan di situ ya. Dan juga ya seperti konflik pada umumnya lah ya. Dan juga sepertinya ya untuk si di Gavan Infinity ini juga bakalan lebih diperdalam soal manusianya ya. Kalau untuk si monsternya kayaknya sama aja deh ya temen ya. Cuman untuk drama manusianya ini ya ditulisnya sama Pak Atsuhiro Tomioka ya, yang nulis Bom Jer pastinya juga bisa lah ya, oke? Bisa lah untuk development karakter-karakter, bukan cuma untuk Gavannya aja gitu ya. Para musuh-musuhnya pun juga di sini udah kayak sindikatnya gitulah ya. Nah itu juga sampai gitu ya, mereka menghancurkan ya kan, dan juga membantai nih si Setsuna ini. Dan juga untung aja nih ya temennya diselamatkan langsung nih sama si Infinity ya, alias si Reiji, langsung dibawa kabur gitu ya ke tempat yang aman. Nah di sini pun juga langsung ditanyain lah gitu ya, dia siapa gitu ya kan ya. Dan juga itu kan bos sindikat yang nyebarin Emorger itu ya teman ya. Jadi dia juga langsung kasih tahu nih kan, dia itu adalah si Jinsou Ningen usah namanya ya. Jadi manusia buatan alias android ya teman ya. Jadi android yang sekali pakai ya, mungkin yang ada di planetnya kan usah namanya itu planet Bormos ya teman ya, Bormos. Jadi planetnya ini juga menyediakannya atau memfasilitasi
produksi atau robot-robot yang ada di sana gitu ya. Mungkin awalnya si Setsuna ini tuh udah diprogram gitu ya untuk menjadi ya bukan cuma alat tempur aja teman, tapi bisa merasakan emosi manusia itu ya kan ya. Dan mungkin blueprint ya atau cetakan manusia yang dipakai untuk jadi robotnya si Setsuna ini juga ya emang ada masa lalunya yang kelam gitu ya. Seperti Reiji juga dia kehilangan mentornya ya kan, itu namanya tuh Gatosan ya teman ya, ada tuh ya kan ya case-nya. Dan juga ya di sini mungkin juga ada relasi dengan si pacarnya itu ya karena sesuai deskripsinya ya, yang mana pacarnya tuh hilang gitu ya, dan juga dia sudah diturunkan lah ya temennya, mungkin seperti dibuang gitu ya dalam tanda kutip ya, karena udah ada model baru yang mungkin lebih mumpuni gitu ya. Jadi Setsuna ini tuh kayak tidak betul-betul diasingkan sih ya temennya, cuman udah dia diselamatkan juga dan bertemulah sama polisi Federasi Galaksi ini gitu ya. Kan tadi kan juga dia mau kerjasama sama lembaga hukum di bumi gitu ya, jadi ya pastinya udah punya koneksi lah ya kan ya sama manusia bumi, alien, dan juga idiot angkasa sana gitu ya. Apalagi juga di sini ya mereka berdua ini kan udah sambil mengembara juga gitu ya, udah betul-betul paham lah ya kan ya untuk tujuan mereka masing-masing itu. Apalagi dekat sini ada si Rui Amo ya teman ya, yang memberikan Gavarium Blade-nya ya kepada Setsuna gitu ya untuk sebagai penghormatan lah gitu ya. Jadi Setsuna pun juga udah berasa ada mannernya lah ya teman ya, ada tindakan yang betul-betul seperti sopannya gitu ya, soalnya kan dia betul-betul patuh nih ya teman ya, betul-betul ingin mengikuti perintah dari siapapun yang bisa melengkapi hidupnya lah ya temennya. Jadi di sini pun juga diserang ya tiba-tiba ya sama si Mauro sama itu. Dan juga ini keren ya temen ya, bagian refleksinya tuh mukanya sedih ya kan ya, langsung keren ya guys ya. Ini langsung muncul muka si Bushido-nya ya teman. Langsung saja teman kita lihat untuk Jouchakunya ya dari Infinity, dan juga ya langsung ya kena diperkenalkan dia itu sampai jelajah dimensi ya. Asli ini udah berasa ya kayak Deka Ranger lah ya temen ya, vibesnya ya Deka Ranger, Q Ranger gitu ya. Sekarang juga banyak bilang ya ini masih vibe Sentai gitu ya. Dan juga ya di sini muncul lah ya kan ya tuh sama kan monsternya ya, ini yang pastinya juga jadi pemicu gitu ya kalau misalkan bisa outbreak lagi gitu ya seperti di awal tadi. Nah di sini pun juga kata-kata si Infinity alias Reiji pun juga bisa mengetuk hati dari si Setsuna itu gitu ya, untuk bisa kasih sesuatu lah ya kan ya, bukan cuma untuk alat tempur aja, tapi bisa mengorbankan diri untuk ya menyelamatkan dimensi-dimensi yang ia jelajahi gitu ya, untuk dirinya sendiri ataupun ya untuk orang yang disayangi gitu ya, bahkan juga untuk yang dilindungi oleh mentornya gitu ya kan. Itu kan udah pasti adalah ya tujuannya gitu ya, untuk bisa membanggakan mentornya ya. Ini kayak keinget Hanto ya di Kamen Gabuk ya, itu si Valen ya. Jadi ini kan juga pastinya udah lebih matang lah gitu ya. Ini MC-nya keren loh ya temen ya, dia nggak betul-betul punya naif banget, tapi dia tetap ada sisi yang ya harus capai gitu ya, yang harus bisa jaga gitu. Nah seasonnya pun juga pastinya bisa melihat ini ya teman, dan ternyata ya mungkin ada seperti kembaran atau yang mirip dengan si pacarnya ini ya, ini entah siapa namanya ya. Jadi pastinya dia bilang ya, kamu bolehlah hidup untuk dirimu sendiri gitu ya. Jadi ini kayaknya juga lagi dalam dunia lain yang udah anta beranta gitu ya. Dan juga di sini muncullah teman untuk Jouchakunya dari Bushido yang lebih proper ya teman ya. Dan juga langsung fight scene-nya ini gila ya teman. Oh my god, streetnya keren banget bro, street yang the best ya teman ya. Kalau untuk yang kedua Infinity ya kan, yang ketiga Luminous ya. Nah di sini pun juga dikasih lagi ya teman ya untuk prosesnya dari si Bushido ini ya kan. Dan juga ini keren sih ya temennya, aktornya pas pakai suit ini juga berasa ganteng ya, gahar nih bos. Dan juga betul-betul aksinya mantap ya, apalagi pakai dual sword ya, ini Toryu nih ya temennya, pakai dua pedang dan juga betul-betul menghajar ya temennya semuanya ya. Dan nah pas udah battle ini tiba-tiba si Maru langsung buka dimensi Makunya ini ya teman ya. Jadi mau tak mau ya kan ya harus
masuk ke dalam dimensi ini karena mereka juga kaburnya ke sini ya teman ya. Dan langsung dikasih tahu satu poin penting dari Agi-chan ya teman ya. Jadi kata Agi nih ya teman ya, dimensi Maku ini tuh sama seperti black hole ya, kalau kita ibaratkan ya, black hole dan juga mungkin seperti singularitas ya. Katanya kalau masuk ke situ tuh nanti tubuhnya tuh jadi terkoyak-koyak ya teman ya. Atau teori yang lebih dikenal sama yang lain gitu ya, mungkin kalian pasti tahu kan teori ini, yaitu spaghettifikasi ya, alias ya tubuhnya tuh jadi kayak spaghetti gitu ya, jadi udah kayak jadi melar gitu ya, kalian tahu kan ya teori itu kan ya. Jadi ya ada di singular gravitasi itu, jadi pas masuk jadi kayak melar tubuhnya tuh kan, jadi masuk ke dalam ruang dan waktu itu jadi berantakan gitu ya. Jadi pas masuk tuh udah kayak kita lewatin hyperdimensi lah ya teman ya. Jadi dimensi itu udah bukan 2D 3D lagi tuh, udah wah bentukannya tuh udah kayak lurus gitu ya. Jadi betul-betul banyak yang diserat ke sana gitu ya. Nah seperti itulah ya temennya. Apalagi juga mungkin ya combat suitnya dari si Gavan ini juga ya udah sangat mendukung sekali gitu ya. Coba kalau manusia biasa masuk ke sini gitu ya, mungkin yang ada di sana pun juga bisa terserap ya, bahkan juga dimakan tuh sama si Emorgir ini ya. Apalagi juga udah kayak melar-melar gitu kan tubuhnya ya. Nah di sini ternyata mereka menemukan ya kayak tempat persembunyiannya ini, mereka juga udah nemu seperti reaktornya nih ya teman ya, atau seperti core untuk yang menyebarkan Emorgir jahatnya itu ke lintas dimensi gitu ya. Nah di sini mau dihancurkan juga nih untuk tempatnya ya kan, sampai juga bertarung di sini ya. Nah di sini pun juga muncul teman untuk mode robotnya ya, dan ini juga betul-betul menarik ya. Ini entah ribet atau gimana gitu ya, karena untuk mode kombinasinya ini tuh harus butuh approve ya teman ya. Jadi kayak harus ada sidik jari atau kayak ada persetujuan dari atasan gitu ya. Jadi kayak ayo ini dari sini setuju nih kan ya. Jadi dari atasan 1, 2, 3, 4 ya kan ya, pokoknya semuanya tuh di approve gitu ya. Kayak minta komando nih kan ya, oke komando mode tempur nih langsung aja nih ya kan, mau diterima atau enggak gitu ya. Sampailah di mode atasan paling tingginya lah ya kan, kayak supreme leadernya gitu ya dari polisi Federasi Galaksinya ini, dan juga langsung masuk ke mode tempurnya ya. Nah ini sih bagus banget ya, bagian gatainya ya ini betul-betul bagus banget, apalagi di dimensi Maku ini gitu ya. Asli ini udah berasa kayak Ultraman nggak ya temennya, maksudnya udah bisa membuka gatainya. Ini practical efeknya masih terasa Sentai juga sih ya temennya. Kayak apa ya, kayak Goku 5 gitu ya, yang dimana juga betul-betul dibuka gitu ya, karena itu kan seperti ya walaupun ini pesawat luar angkasa ya temennya, tapi vibesnya yang kayak practical dan juga betul-betul dibuka kayak mekanisme pesawat gitu ya. Itu wow Chris mantap lah gitu ya, betul-betul terasa seperti robotik yang punya komandonya gitu ya. Nah di sini pun juga mereka masuk nih ke bagian hanggarnya gitu ya, dan juga bagian depannya, sampailah mereka juga di sini kayak terbagi gitu ya. Si Bushido ngelawan si musuh-musuhnya ini kan ya, si Maru sama monsternya ini, sementara si Gavan Infinity dan juga yang lainnya dapetin reaktornya ini gitu ya, sambil dihancurkan juga ya. Dan asli guys, bagian ini bagus banget ya, fight scene-nya ya kan ya, apalagi saat apa ya si Jiban Gedarnya atau si Gavarion robot mode-nya ini masuk nih ke dalam tempatnya ya teman, apalagi sampai menghancurkan reaktornya ini gitu ya. Satisfying banget guys ya, ledakan-ledakannya gitu ya, kayak betul-betul ditarik gitu ya. Asli ini sampai mode finishernya Bushido nyala ya teman ya, langsung bersamaan juga ya teman. Ini gokil ya, bagian ini sih mantap ya teman ya, mereka bisa gitu memproyeksikan ledakan kayak gini gitu ya. Apalagi juga sampai ini ya musuhnya kalah, dan juga si Marunya ini pun juga bisa ditangkap ya teman. Apalagi mereka juga berusaha untuk kabur nih dari dimensi Maku ini sambil dihancurkan ya teman ya, dengan emotional burst-nya itu. Wow. Dan juga akhirnya ya emosi negatif dari Maru pun juga berhasil ditahan ya teman ya. Nah, kalau misalkan akarnya ini juga masih belum kelihatan ya teman ya, kayaknya ini bukan karena Gavan Death ya teman ya. BTW Gavan Death saya kasih tahu ya teman ya, pas aktornya itu Rei Fujita ya guys ya, yang si Dragon Orphanok ya kan ya, atau si Captain Mues gitu ya. Sorry guys, harusnya saya bilang dari awal ya. Jadi si Rei Fujita ini pun juga sambil ngelihat gitu ya si Gavan Death ini gitu ya, kayak oh ditangkep gitu ya nih, nanti jangan ketahuan nih gitu ya. Ya kalaupun emang si Gavan Death ini juga yang jadi akarnya ya, ini
ya paling lebih ke gimana ya, seperti ada twist-twist lagi lah gitu ya, macam rivalitasnya tuh kalau di Bun Bujur itu si Bun Red sama siapa ya, sama Matrix lah gitu ya. Soalnya kan di awal-awal kan juga gitu kan ya, muncul rivalitasnya, nanti tiba-tiba muncul nih kan ya sumber masalahnya gitu ya. Gavan Dance ini tuh kayaknya cuma untuk rivalitas aja ya teman ya. Kalau misalkan bisa digali lebih dalam bagus ya teman ya, soal nanti sama relasi sama Gato gitu ya, si mentornya si Infinity gitu ya, siapa tahu gitu ya. Nah apalagi juga di sini mereka udah siap untuk berpisah kan dengan si Bushido ini ya kan, dan juga bisa kembali lagi dan menjelajahi lagi nih ya kan ke dimensi I ya teman, atau Lambda misalnya ya, yaitu 5109 ya teman, alias tempatnya si Kiki dan Koto ya teman ya, si Luminous. Nah jadi pastinya udah ditangkap teman, dan untuk Gavan ini ada ending dance-nya ya. Jadi pas lihat pun juga kayak, hah, ending dance ya kan ya. Ya maksudnya opening yang tadi itu di awal ya, apalagi bagian pas episode 1 kan itu di bagian battle-nya ya, itu dipakai buat ending dance-nya guys ya. Memang gak ada opening ya teman ya, jadi diganti dengan ending dance. Ya sebenarnya kayak kurang masuk aja nggak sih guys ya, kalau part edisinya tuh kayak apa ya, kayak agak bikin turun nih ya kan marwah atau seperti jiwa Gavan yang kayak cool ya kan ya, metallic armor dan juga berwibawa gitu ya. Tiba-tiba ada ending dance ya. Ya walaupun juga ada unsur sentainya ya kan, dan juga mau dipakai untuk ending dance juga, berarti ini yang paling pertama dong ya. Cuman entah kenapa ya kayak kurang nggak aja nggak sih guys, apalagi dance-nya juga kayak kurang gitu ya, ternyata beda sama Bum gitu ya. Kayak apa, ada sesuai lah gitu ya, tapi kita nggak bisa salahin juga gitu ya. Soalnya kan juga Gavan Infinity juga bisa dibilang ya, ini tuh ada yang bilang kayak Project Red ini tuh adalah seperti ya menggantikan nih, atau kayak membuat project-project dari Toei ini tuh yang saya bilang juga yang dalam prosesnya tuh mungkin Toei belum sempat realisasikan gitu ya, atau belum sempat bisa diterapkan gitu ya, dan juga modernisasi di era Reiwa gitu ya. Walaupun juga ada unsur sentainya, unsur Metal Hero-nya gitu ya, yang seperti Project Red alias Gavan Infinity ini, jadi ya tetap masih dilengkapi lah ya teman dengan berbagai macam unsur-unsur di Gavan yang original gitu ya. Lihat guys. Ya udahlah ya teman, langsung kita menuju ke next episode-nya ya, di episode 3 ya. BTW ini ada ini ya teman ya, Kiki dan juga Koto yang juga meneliti si Emorgernya ini ya teman. Sama kayaknya Koto ini tuh lagi belajar mukul ya teman ya, sama itu kayak lagi main tap-tap gitu ya teman. Nah kita nih perbestian mereka seperti apa ya teman di episode ketiga ini. Soalnya untuk episode 3 ini kayaknya lebih dalam lagi ya teman ya untuk konfliknya ya. Soalnya ini udah kayak menyangkut soal keluarga mafia gitu nggak sih guys. Nah jadi di dalam teman, wow cakep banget ya si Kotobuki ini, kayak Mai juga nggak sih guys ya, selain Agi gitu ya, sama si Mai Koto gitu. Nah pastinya juga langsung ya teman kita lihat untuk interogasi dari Setsuna kepada si Marosan ya teman ya. Dan juga sini Infinity ada duo ya teman ya, sama si Kotobuki dan juga Luminous ya, debut nih itu episode ketiga ini. Dan juga misalnya teman untuk robot mode ya, ini battle kayak Super Sentai banget ya teman ya, ada mecha battle-nya ya, dan ini juga pastinya di bumi ya teman. Nah ini kita lihat teman untuk aksinya seperti apa di episode ketiga ini, si Kiki Iwai ya sebagai Gavan Luminous. Wow, sampai teman di next video, goodbye.